Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama B1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Trinopianti, guru pendidikan agama Islam di SDN Gambir 01 Jakarta Pusat. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG gelombang pertama di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor NIM 41240199102639. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 5 dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Mohon masukan dan bimbingan dari dosen penguji untuk perbaikan video yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita apa? Berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa dulu. Namun coba kita periksa dulu. Semuanya sudah rapi? Sudah siap untuk belajar? Oke, sudah siap. Sebelumnya pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, silakan pimpin. Siap jika berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, siap untuk belajar? Siap. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kemarin kita membahas materi apa yang sudah kita bahas? Mengenai apa? Toleransi. Mengapa kita harus mempelajari toleransi atau kita mempunyai sikap toleransi kepada sesama agar apa? Iya, betul sekali, agar kehidupan kita tercipta dengan damai, karena dalam agama kita mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai satu sama lain.
belajar mengenai apa? Iya, hari ini kita akan membahas materi di bab 7 kita, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Kira-kira anak ibu, setelah ada kalimat seperti ini, apa kira-kira yang terbayang dalam pikiran kalian? Hari kiamat. Kemudian apa lagi kira-kira? Dunia akan hancur. Apa? Hah? Banyaknya terjadi bencana. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita, mengapa kita mempelajari materi ini. Yang satu, kita akan mendapatkan atau kita akan mengetahui pengertian dari hari akhir. Kemudian apa lagi yang kedua? Ada yang tahu? Kita bisa atau peserta didik bisa menceritakan kembali mengenai peristiwa dan kejadian yang akan dialami pada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari beriman kepada hari akhir. Nah, inilah tujuan kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai makhluk hidup akan mengimani bahwanya hari akhir tersebut akan benar-benar terjadi nanti. Anak-anak bisa melihat gambar yang ada di depan, peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir atau hari kiamat tersebut. Kalian bisa melihat apa aja yang ada di sana? Bisa melihat? Bisa. Terpikir oleh kalian. Menurut kalian tuh hari kiamat itu senang apa? Menakutkan? Hah? Menakutkan. Kenapa menakutkan? Ayo, kenapa menakutkan? Karena dunia ini akan hancur. Kehidupan yang ada di dunia ini akan musnah. Semuanya tanpa terkecuali, seperti gambar yang ada di sini. Ini adalah salah satu bukti bahwa hari kiamat itu akan benar terjadi. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ayo, kenapa? Karena hari akhir pasti akan terjadi. Nah, anak-anak ibu, pengertian beriman kepada hari akhir itu adalah kita diminta untuk mempercayai dengan sepenuh hati kita bahwasanya hari akhir itu pasti akan terjadi. Kapan itu terjadinya? Tidak ada ya yang tahu. Kepada hari akhir ini dijelaskan dalam surat Al-Qur'an yang terdapat pada ayat berapa? 3. Ayat ketiga sampai 5. Yuk, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
menjadi 2. Bagi menjadi berapa kan? Menjadi 2. Ada kiamat apa aja? Kiamat apa? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Siapa yang sudah mengetahui apa itu kiamat sugro? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Kiamat kecil seperti apa? Hah? Contohnya seperti bencana alam. Yaitu apa? Ada gempa, ada banjir, kebakaran, longsor, apalagi kematian seseorang. Ini merupakan apa kan? Kiamat kecil. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan kembali apa itu kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yang mana kiamat ini hanya dirasakan oleh sebagian manusia atau sebagian kelompok, sebagian daerah, wilayah tertentu saja, atau keluarga tertentu saja yang merasakannya. Ini bertanya tidak? Akan mengetahui juga apa itu kiamat kubro. Kiamat besar. Berarti yang tadi kita sampaikan, yang kita ketahui, kiamat yang mana? Yang mana? Kehidupan di dunia ini akan berakhir semuanya. Berbeda dengan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro berarti tadi sebagian kecil atau sebagian wilayah yang merasakan. Kalau kiamat kubro semuanya. Perbedaan antara kiamat kubro dan kiamat sugro. Kalau kiamat sugro dia hanya sebagian kecil atau bagian wilayah yang merasakan. Kalau kiamat kubro semuanya yang akan merasakan, sealam semesta yang merasakan. Paham ya? Tidak? Paham? Coba Ibu bertanya kembali kepada Sabda. Apa tadi kiamat kubro, Sabda? Kiamat besar. Kiamatnya seperti apa? Yang bisa seperti apa? Berapa? Hancurnya alam semesta. Cakep, berarti nyimak ya. Oke, kemudian siapa lagi ya? Itu tanya nih, Arsya. Kiamat sugro, kiamat kecil. Kecil itu seperti apa sih segini? Hah? Kecil seperti apa? Hanya sebagian individu atau wilayah saja yang merasakannya. Oke, paham ya? Bisa kita lanjut? Bisa? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan mengetahui tanda-tanda kiamat kecil. Apa? Tanda-tanda dari kiamat kecil. Apa yang pertama? Munculnya berbagai fitnah yang akan terjadi di sekiranya kita. Kemudian apa lagi? Banyaknya bermunculan nabi palsu. Nabi palsu, orang yang ingin mengakui bahwa dirinya itu yang paling benar. Orang harus mengikuti aturan darinya dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan nabi palsu. Itu banyak yang kebohongan, perbuatan riba banyak terjadi di mana-mana. Anak menjadi durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah tanda-tanda kiamat kecil. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Apa nak? Dari matahari dari sumber barat. Kemudian Munculnya Dajjal. munculnya Nabi Isa
yaumul mizan. Kemudian terakhir, yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. Untuk siapa? Untuk diri kita atas amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Nah, ini disebut dengan hari apa? Yaumul jaza. Oke. Nah, dari sini materi yang dijelaskan bisa dipahami, bisa ya. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri kita, amal kita dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti kita apa? Kita akan bisa menghadapi tahapan-tahapan yang akan kita lalui bersama nanti. Inilah kehidupan yang sebenarnya yang akan kita lalui. Kehidupan yang abadi itu di mana? Ya, akhirat. Di dunia ini kehidupan kita hanya sementara. Hanya sementara. Nanti kehidupan abadi kita di sinilah. Jadi saat ini Ibu minta dan mohon kepada anak-anak untuk bisa menjaga sikap, menjaga diri kita untuk mempersiapkan kehidupan akhir kita nanti. Masih semangat anak-anak Ibu? Masih. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi dan kita melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, kita tetap semangat dulu. Oke, tepuk semangat. Kurang kencang. Yuk, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, luar biasa semangat anak-anak Ibu. Oke, baiklah anak-anak Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwasanya materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kehidupan telah berakhir. Oke, sekarang anak-anak Ibu mempunyai tugas untuk anak-anak Ibu semuanya. Tadi kita sudah apa nak? Sudah mengetahui ya bahwasanya kehidupan akhir itu akan kita lalui bersama. Nah, Ibu akan membagikan tugas untuk kalian semuanya untuk dibahas bersama-sama per kelompok. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugasnya ini sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Anak-anak sama permasalahan mengenai kiamat kubro dan kiamat subuh. Kita tugas kelompoknya. Tugas kelompoknya nanti kalian diskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Menginginkan kalian untuk berdiskusi bersama teman-temannya, menentukan mana kiamat kubro dan mana yang kiamat subuh. Bisa dipahami? Nah, nanti di bawahnya kalian tinggal memilih jawaban yang sesuai dengan tabel yang ada di atas. Jadi kalian mencocokkan atau menempelkan atau memasukkan ke pilihan yang benar. Nah, sekarang Ibu berikan waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian diskusikan. Nah, kita taruh sini. Nah, tempel yang baik. Jangan apa. Oke, yang pertama apa nak? Yang kedua apa? Munculnya Imam Mahdi. Yang kedua apa? Munculnya awan Tuhan. Kemudian apa lagi?
pengetahuan kalian. Habis menjawab apa? 1 dan 2. 1 dan 2. Peristiwa apa itu? Orang meninggal dan banjir. Peristiwa orang meninggal atau kematian dan bencana banjir. Nah, dari jawaban nomor 1 dan 2 itu kiamat apa ya? Sugro. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke. Mempersiapkan amal ibadah dan taat pada agama. Mempersiapkan amal ibadah dan amal tuh. Kemudian apa lagi? Beribadah dengan bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Good job. Oke. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari peristiwa yang ada di sekeliling kita. Nah, ini harusnya merupakan juga tanda-tanda atau sesuatu hal atau fenomena yang alam yang terjadi di sekeliling kita. Nah, sebelum kita tutup atau selesai pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa anak-anak itu ambil hikmah dari belajar mengimani hari tersebut? Ya, siapa? Ya, siapa? Atau apa kok hikmah yang bisa kamu ambil? Memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas karena Allah. Memotivasi manusia untuk ikhlas dan memperbanyak ibadah. Kenapa kita diminta untuk banyak-banyak beribadah? Karena dengan beribadah kita bisa mendekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya kita bisa diberikan ketenangan, bisa mengontrol emosi kita, bisa lebih bersabar dan lebih bertawakal lagi kepada apa? Kepada kehidupan yang kita jalani. Tanya lagi, dari materi yang sudah kita bahas, kita pelajari, ada yang masih ingat nggak? Tahapan-tahapan pada hari akhir. Tadi ada berapa kan tahapannya? Ada 5. Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan kayaknya. Tahapan pertama apa? Yaumul Ba'ats, kebangkitan. Kemudian Yang kedua, Yaumul Mahsyar, akhirnya